Kebangkitan adalah sesuatu yang didambakan oleh sebuah individu, bangsa atau negara. Kebangkitan sebuah negeri akan dipengaruhi apa yang diinstal kepada negeri tersebut. Pencapaian kemajuan suatu bangsa dari mulai hal budaya, ilmu pengetahuan, sosial, dan bahkan spiritual adalah proses kompleks dan bertahap yang melibatkan banyak faktor yang saling berkaitan. Dalam kesempatan malam hari ini, kami akan menyajikan sebuah drama musikal tentang sejarah peradaban dan keilmuan di dunia Islam. Selamat menyaksikan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ilmu pengetahuan berpusat pada pendidikan berbasis wahyu, yaitu Al-Quran dan hadis, dan diintegrasikan dengan ilmu akal melalui observasi maupun pengalaman, dengan tujuan membentuk akhlak mulia dan peradaban Islam. Dalam hal ini terdapat dua fase, yaitu fase Mekah dan Madinah. Pada fase Mekah, Rasulullah sebagai sentral di tengah-tengah masyarakat yang buta huruf, masyarakat jahiliyah yang jauh dari nilai-nilai kemanusiaan, beliau memfokuskan pada pendidikan akidah dan akhlak secara personal dan rahasia yang berpusat di Darul Arqam, kediaman salah seorang sahabat yang kemudian melahirkan generasi awal kader Islam, para sahabat yang kuat dan menjadi tulang punggung perjuangan Islam. Merekalah yang disebut As-Sabiqunal Awwalun. Pada fase Madinah, pendidikan mulai dilakukan dengan cara sistematik dan terbuka, berpusat di Masjid Nabawi dan As-Suffah, menekankan wajib belajar bagi semua orang Islam, laki-laki maupun perempuan, bahkan meskipun harus merantau ke negeri Cina. انظر إلى الإسلام كيف يساء فهم حقيقة دين الذي جمع القلوب فيا سمو وطريقة سلمان فارس وبلالنا حبشي وصهيبنا رومي. هي دوحة الإسلام فاقطف من ورود حديقة عتبي عليك إذا استطعت ولم تري الوجه الصحيح فيكون ذاك كأن تركت أخاك تعرفه جريح. أنا مسلم وأبي أحببت كل نبي ورسولنا العربي. Pada masa Khulafaur Rasyidin tahun 11 sampai 40 Hijriah atau 632 sampai 661 Masehi, ilmu pengetahuan pada masa itu berfokus pada kelestarian dan pengembangan ilmu dasar Islam, pendirian lembaga pendidikan di wilayah-wilayah baru dengan sistem pengajaran yang terstruktur, meletakkan
meletakkan fondasi peradaban Islam dengan menekan pada moral kepemimpinan sampai munculnya cikal bakal ilmu kalam dan filsafat. Masa Abu Bakar fokus pada pelestarian Al-Quran melalui kodifikasi tahap awal penekanan akidah, ibadah dan akhlak. Khalifah Umar bin Khattab fokus pada penataan sistem pendidikan dan yang terstruktur dengan mengirim tenaga pengajar ke wilayah-wilayah taklukan, penataan sistem administrasi negara serta penataan pendidikan terhadap anak usia dini sehingga beliau dijuluki bapak taman kanak-kanak. Khalifah Utsman bin Affan fokus terhadap penyempurnaan dan standarisasi mushaf Al-Quran yang kemudian dikenal dengan Mushaf Utsmani serta mendistribusikan salinannya ke berbagai wilayah Islam. Khalifah Ali bin Abi Thalib fokus pada pemberdalaman pemahaman syariat dan persatuan umat. Akibat munculnya fitnah dan pemberontakan, meskipun mengalami kemunduran daripada periode sebelumnya, pada masa ini berhasil mendorong pengembangan ilmu pengetahuan dan cikal bakal ilmu kalam dan filsafat. Dan pada masa inilah lahir ilmu gramatika Arab yang dikenal dengan ilmu nahwu oleh Abul Aswad Ad-Duali atas perintah Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Pada masa Bani Umayyah ilmu pengetahuan semua berkembang pesat di berbagai bidang, didorong oleh ekspansi wilayah yang memperluas pengaruh dan mempertemukan berbagai budaya serta perhatian pemerintah terhadap ilmu pengetahuan mulai melalui pembangunan pusat-pusat pendidikan dalam bidang agama, yaitu dimulai pembukuan hadis serta munculnya ilmu mustalah hadis yang diprakarsai oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Munculnya imam qiraah seperti Ibnu Amr, ilmu tafsir seperti Mujahid, ilmu bahasa dan sastra Arab seperti Ali Al-Qali, Abu Bakar Muhammad bin Amr. Tidak hanya dalam bidang agama, pada masa ini juga para cendekiawan muslim juga mendalami ilmu-ilmu seperti sejarah, ilmu filsafat, astronomi, kimia dan bahkan kedokteran. Konon pada masa inilah Islam mulai masuk pertama kali ke wilayah Nusantara atau Indonesia melalui para pedagang dari Gujarat. بالعلم بل بالأدب تنال أعلى الرتب عش حياة العلماء وقرأ صنوف الكتب ودم على تواضع لا تفتخر بالنسب كفاك أن تخرج من دنيا الورى بالحسب بالعلم بل بالأدب أعلى الرتب عش العلماء وقرأ صنوف الكتب ودم على تواضع لا تفتخر بالنسب كفاك أن تخرج من دنيا الورى بالحسب نعم نعم لكنني من غير أم وأبي أهوى العلا وليس لي ما لن يقضي أربي من يا ترى يضمني يمد
يكون لي شأن كشأن الكوكب وأن أكون عالما فالعلم ميراث النبي بالعلم بل بالأدب تنال أعلى الرتب فعش حياة العلماء وقرأ صنوف الكتب ودم على تواضع لا تفتخر بالنسب كفاك أن تخرج من دنيا الورى بالحسب يا إخوة عهدتكم أنتم بقايا يعربي مدوا يد العون لطالب غدا في الطلب هيا فوفروا له ما للفتى من مطلب إخوة عهدتكم أنتم بقايا عوني لطالب غدا في الطلب هيا فوفروا له ما للفتى من مطلب نعم وهل من عمل زاك كتعليم صبي Bani Abbasiyah 132 sampai 656 Hijriah dikenal dengan masa keemasan Islam, di mana pada masa tersebut ilmu pengetahuan betul-betul berkembang di berbagai bidang. Di bidang agama, pada masa ini muncul para ulama-ulama besar yang nantinya menjadi rujukan orang-orang Islam setelahnya, bahkan sampai sekarang. Bidang ilmu fikih yaitu Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Hambali, atau yang kita kenal dengan Madzhabul Arba'ah. Bidang ilmu hadis Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Daud, Imam At-Tirmidzi, Imam An-Nasai, Imam Ibnu Majah, atau yang kita kenal penulis Kutubus Sittah. Dalam bidang akidah yaitu Imam Abul Hasan Al-Asy'ari dan Al-Maturidi. Dalam bidang tasawuf Al-Hasan Basri, Rabi'atul Adawiyah, Junaid Al-Baudadi, Imam Al-Ghazali. Tidak hanya itu, pada masa itu juga Khalifah Al-Ma'mun mendirikan Baitul Hikmah di Baghdad, Irak, sebagai perpustakaan pusat penerjemahan karya Yunani dan Persia ke dalam bahasa Arab, pusat penelitian dan diskusi ilmiah. Dan dari sinilah lahir para ilmuwan-ilmuwan muslim seperti Al-Farabi yang mengintegrasikan filsafat Islam dan filsafat Yunani. Bidang kedokteran muncul Ibnu Sina dan Ar-Razi. Al-Khawarizmi yang dikenal sebagai Bapak Al-Jabar dalam ilmu matematika. Turki Utsmani tahun 1517 sampai 1924 Masehi mengambil alih gelar khalifah dari dinasti Mamluk. Perkembangan ilmu pengetahuan di masa ini cukup signifikan, terutama bidang agama yang fokus pada elaborasi karya klasik, baik berbentuk ringkasan atau mukhtasar, syarah atau hasyiah. Di antara ulama-ulama besar yang sering kita dengar dan kita kaji karyanya seperti Syekh Zainuddin Al-Maribari, pengarang kitab Fathul Mu'in, Syekh Muhammad Syato, pengarang kitab I'anatul Talibin, Sayyid Ahmad Zaini Dahlan, pengarang kitab Mukhtasar Jiddan. Sedangkan di Nusantara atau di Indonesia, pusat pendidikan agama terfokus pada sistem pendidikan pesantren. Banyak pesantren-pesantren yang melahirkan ulama-ulama besar. Adapun ulama-ulama Indonesia
yang mendunia pada masa ini, yaitu seperti Syekh Yusuf Al-Makassari, Syekh Abdus Samad Al-Palimbani, Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, Syekh Nawawi Al-Bantani, dan sebagainya. Pasca runtuhnya Turki Utsmani pada tahun 1342 Hijriah sampai 1924 Masehi, hal itu menyebabkan ilmu pengetahuan di wilayah-wilayah bekas kekaisaran mengalami transformasi signifikan. Banyak dari wilayah-wilayah tersebut melakukan revolusi dari semua sistem pendidikan tradisional menjadi modern yang berkolaborasi pendidikan agama dan ilmu umum. Meskipun masih tetap ada wilayah-wilayah yang mempertahankan sistem pendidikan tradisional yang fokus pada ilmu-ilmu agama. Di antara yang tetap mempertahankan sistem pendidikan tradisional itu yaitu pondok pesantren di Nusantara, ditandai dengan berdirinya organisasi Islam pada tahun tersebut, yaitu Nahdlatul Ulama. Sebagai jangkar yang kuat, NU memastikan metode dan nilai-nilai pendidikan Islam tradisional tidak hilang ditelan arus modernisasi. Toh meskipun demikian, pondok pesantren bukan antipati terhadap arus kemajuan zaman. Ia tetap menyesuaikan diri dengan tidak membuang jati diri. Tinta ulama menggoreskan peradaban, darah syuhada menegakkan keadilan. Ayolah kawan, jangan kau berpangku tangan, bangun kembali peradaban Islam, raih kembali kejayaan Islam. Tinta ulama menggoreskan peradaban, darah syuhada menegakkan keadilan. Ayolah kawan, jangan kau berpangku tangan, bangun kembali peradaban Islam, raih kembali kejayaan Islam. Terus bergerak, berfikir dan bekerja, kerahkan potensi, kobarkan semangatmu, berpegang teguh pada Quran dan Sunnah. Jadilah khairu ummah, jadilah umat mulia. Luruskan niat dan rapatkanlah barisan, maju ke depan, tuntaskanlah perubahan, membangun bangsa yang bervisi peradaban. Jayalah Indonesiaku, bangkitlah wahai negeriku. Luruskan niat dan rapatkanlah barisan, maju ke depan, tuntaskanlah perubahan, membangun bangsa yang bervisi peradaban. Jayalah Indonesiaku, bangkitlah wahai negeriku. Terus bergerak, berfikir dan bekerja, kerahkan potensi, kobarkan semangatmu, berpegang teguh pada Quran dan Sunnah. Jadilah khairu ummah, jadilah umat mulia. Terus bergerak, berfikir dan bekerja, kerahkan potensi, kobarkan semangatmu, berpegang teguh pada Quran dan Sunnah. Jadilah khairu ummah, jadilah umat mulia, jadilah umat mulia, jadilah umat mulia. Ilmu pengetahuan dan peradaban adalah sebuah satu kesatuan yang tidak bisa ditinggalkan.
Sebuah peradaban akan dikatakan maju ketika ilmu pendidikan tertanam dalam hati dan amalia. Demikian persembahan drama musikal dari kami. Akhiran, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.